Bismillah, assalamualaikum. Semoga di kisah ini teman-teman bisa mendapatkan manfaat ya. Kejawen Jilid 1, sebuah kisah dari Bang Hema atau akun Wattpadnya Hemai Narawok. Teman-teman juga bisa follow akun beliau di Wattpad ya. Untuk linknya sudah ada di deskripsi. Tinggal disentuh linknya, nanti otomatis masuk ke Wattpad. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, biasa ya, kita harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Sangat nyaman berbicara dengan diri sendiri mengenai banyak hal, tapi tidak jika diri kita sendiri berjalan menghampiri dan menjawabnya. Menjadi pendiam karena sifatnya itu tidak masalah, kecuali ada yang membuatnya menjadi sangat diam. Itu lain cerita. Arif suka sekali mengikuti ayahnya pergi. Apapun akan ia ikuti. Tapi suatu hari, Arif berhenti mengikuti ayahnya saat ia sadar ayahnya pergi ke dalam kubur dan tidak bisa ia ikuti. Arif adalah seorang yang terlahir dari keluarga dengan kemampuan tertentu, tapi Arif tak menyadarinya sampai sesuatu datang menjemputnya. Bab 1, perasaan melawan kenyataan. 2. Hujan cukup deras sore itu. Tidak ada suara lain yang bisa didengar. Hanya air yang turun mengenai atap dan lampu yang redup. Loh, mata gue kenapa ya? Sahut seorang pria yang sedang berada di rumah itu. Sebut saja dia Arif. Lampu di ruangannya selalu berkedip beberapa kali. Bahkan sampai Arif tak bisa membedakan itu lampu yang berkedip atau matanya yang dibutakan. Mau mati lampu nih, pasti tiba-tiba mati nyala. Masa iya sih? Gila. Lilin gue taruh mana ya, lilin? Ribet nih, desa Arif yang mulai ragu. Arif memang tinggal sendiri di sebuah rumah susun. Dia bisa tinggal di sana karena tawaran dari omnya. Walaupun rumah itu jelek dan sepertinya siap untuk hancur jika tidak hati-hati. Tapi Arif tidak punya pilihan lain. Dia harus tetap tinggal di sana dan bekerja untuk ibunya yang ada di kampung. Karena dia anak terakhir dan ibunya pun memang sedang sakit. Rumah susun ini tidak banyak penghuni yang tinggal. Bahkan bisa dihitung dengan jari. Padahal tempat ini sudah diturunkan harganya semurah mungkin agar dapat dihuni. Tapi sepertinya minat orang-orang tetap tidak ada untuk tinggal di sini. Kita bisa panggil saja Om Dava yang mengurus tempat ini. Sekaligus dia adalah salah satu om dari Arif yang dengan kemurahan hatinya mengizinkan Arif tinggal di sini. Brak! Ya Allah, dengan raut wajah yang kaget dan heran, Arif melihat ke arah pintu. Pintu depan yang seharusnya tertutup rapat tiba-tiba terbuka dengan kencang seperti dibanting. Arif yang sedang berbaring di sofa yang menghadap langsung ke pintu sontak berdiri dan langsung menutup pintu itu kembali. Hujan memang deras di luar, tapi anginnya tidak mungkin dapat melakukan itu. Wajar sih, bangunan tua. Apa-apa pasti rusak. Desa Arif yang sudah tidak aneh lagi depan tempat tinggalnya. Ya Allah, pakai segala bocor lagi. Mana belum ada uang buat benerin, kata Arif yang sedang melihat langit-langit kamarnya yang bocor. Duh, basah semua. Ngerjain gua nih asli. Mau gak mau tidur di ruang tengah lagi kata Arif yang kesal. Hal ini memang sudah terjadi belakangan ini. Ini bukan soal hujan, bocor ataupun pintu yang terbuka. Tapi ini soal ruang tengah dengan sesuatu yang sedang bersamanya. Di sisi lain, hujan di luar mulai reda dan memunculkan warna langit sore yang kelam karena sudah menandakan malam akan tiba sebentar lagi. Azan maghrib pun berkumandang. Arif bersiap-siap untuk sholat, tetapi hanya di rumah, karena masjid memang cukup jauh dari tempat tinggalnya. Ditambah lagi di luar masih agak hujan dan dia tidak memiliki payung sama sekali.
Arif melaksanakan sholat seperti biasa, selalu khusyuk dan berdoa agar ibunya diberi kesehatan. Dan untuk kesekian kalinya, Arif tetap takut setelah berdoa lalu berkata, "Amin," dan memejamkan mata dengan kedua tangannya. Dia selalu ada di hadapannya dan memandanginya. Dia setiap saat di sudut ruangan yang jarang terjamah cahaya. Terlihat dengan jelas mata bulat yang besar dan tatapan kosong menatap langsung ke arah Arif. Ini cuma hayalan, tenang. Emang lampunya harus diganti. Tempat ini selalu kelihatan serem jadinya, kata Arif sambil tertunduk dan mencoba berpikir positif. Tik tok, tik tok, tik tok. Jam menunjukkan waktu pukul 21:19. Arif yang sedang asyik bermain ponselnya bersiap-siap untuk tidur, karena dia memang harus bekerja besok pagi-pagi sekali. Dia bekerja di sebuah restoran cepat saji, tetapi hanya diberikan jabatan sebagai karyawan magang saja oleh pemilik resto tersebut. Walaupun begitu, upahnya lumayan besar dan cukup untuk dia tabung dan membayar pengobatan ibunya. Malam itu, setelah hujan yang begitu derasnya dan membuat kegaduhan di mana-mana, mendadak hening seketika. Bahkan suara binatang malam, entah kenapa tidak dapat Arif dengar malam itu. Kalau bukan karena bocor, gak akan gua tidur di ruang tengah kayak gini, desa Arif yang kesal karena kamarnya harus basah karena hujan deras barusan. Tempat ini tuh kecil, tapi kenapa sekarang malah kelihatan kayak luas ya? Fata Morgana sih ini, fix. Bodo amat ngantuk gue. Daripada gak ada tempat lagi, iya gak sih? Kata Arif yang mencoba menenangkan pikirannya sendiri dan mulai berbaring di sofa. Iya ya. Mata Arif yang tadinya terpejam sontak terbuka dengan cepat dan mencoba bangun, lalu duduk memperhatikan sekitar. Terdengar suara yang begitu berat menjawab perkataan Arif. Iya ya. Tempat yang tadinya hening dengan hitungan detik berubah. Atmosfer di sekitar terasa lebih dingin. Arif bergidik merinding mendengar suara barusan. Dia hanya duduk dengan wajah sedikit ketakutan, berharap yang barusan terjadi ada penjelasannya. Arif tidak paham dengan kejadian saat itu. Siapa yang berbicara? Siapa yang menjawab? Suara apa itu? Apa ini halusinasi karena terlalu banyak pikiran belakangan ini? Siapa? Arif dengan membawa sebuah asbak di tangannya, memberanikan diri mencoba berkeliling dan memastikan tidak ada siapa-siapa di rumahnya. Dia pun mencoba mengecek keluar. Barangkali itu tetangganya yang sedang lewat dan tidak sengaja terdengar. Arif berdiri di depan pintu rusuhnya sambil melihat sekitar. "Rif," panggil seorang perempuan dengan paras yang biasa saja, muncul entah dari mana dan membawa bungkusan di tangannya. "Mer?" jawab Arif dengan wajah kaget, karena tidak biasanya Mary seperti ini. Saat ini Mary terlihat berbeda. Dia hanya berdiri dan tanpa melakukan apa-apa. "Hai Rif." "Hai Mer, habis dari mana?" "Ada urusan," jawab Mary tanpa bergerak sedikit pun. Tatapannya begitu lekat menatap Arif. Bahkan kali ini, dia memberikan senyuman aneh kepada Arif. "Oke, gue masuk dulu ya Mer," kata Arif. "Sarajajar be." Tanpa disadari, Mary tiba-tiba sudah memegangi pundak Arif dan membisikkan sesuatu. "Sarajajar be." Sesuatu yang sangat aneh dan tak begitu terdengar jelas. Cengkramannya pun kuat. Arif tak bisa bergerak sama sekali. Dia terdiam. Mary terus berbisik di telinga Arif. Makin lama terdengar nyaring di telinga, begitu sakit dan perih. Mary," rintih Arif. Arif mulai merasa nyeri di dadanya. Telinganya terasa penging, sakit yang luar biasa. Tapi dia tidak bisa berkutik. Semakin dipaksa untuk bergerak, Mary semakin kuat memegang pundak Arif. Samar-samar Arif melihat tangan Mary yang tadinya putih dan mulus, tiba-tiba berubah hitam, kurus, tanpa ada kuku, dan hanya darah saja yang ada. Cengkramannya seperti mencoba untuk memisahkan tangan Arif dan badannya. Pandangan Arif mulai kabur, pikiran mulai kosong, kepalanya pusing,
Bola mata Arif mengangkat ke atas dan hanya menyisakan bagian putih saja. Tubuhnya sangat lemas. Ada sesuatu yang menjalar di tubuh Arif melalui Mary, membuat merinding sekujur tubuh. Lalu bahkan Arif tidak dapat menyadari lagi kalau Mary sudah pergi dari tempat itu, meninggalkan Arif yang masih terdiam kaku. Untuk beberapa saat, Arif merasa sepertinya keadaannya baik-baik saja. Ia melirik ke setiap sudut, mencari keberadaan wanita tadi. Tempat ini kosong, sangat kosong, hening sampai menusuk tulang dan kulit. Arif kembali masuk ke rumahnya, menenangkan dirinya, lalu memutuskan untuk tidur kembali dan mencoba melupakan peristiwa barusan. Tring, alarm di ponsel Arif pun berdering. Itu menandakan sudah waktunya subuh. Dan Arif harus melaksanakan sholat subuh. Dan untuk kali ini, Arif tidak akan memejamkan matanya. Setelah dia sholat, dia langsung bergegas mandi dan berpakaian rapi, lalu sarapan, dan akhirnya dia berangkat untuk bekerja. Ternyata hanya mimpi dengan Mary. Rif, shift 1 nih hari ini, panggil Om Dava yang sudah ada di depan gerbang rusuhnya sedari tadi. Iya Om, tuker jadwal sama teman, ada keperluan soalnya, jawab Arif sambil mencoba menyalakan motornya. Lagi apa Om? Tumben pagi-pagi gini udah standby, basa-basi Arif. Enggak, cuma keliling-keliling aja, ngecek keadaan sekitar. Oh oke Om, lanjutkan. Saut Arif yang ingin segera berhenti bicara dengannya. Ponsel Om Dava berdering. Sepertinya dia sedang dapat panggilan cukup penting dari seseorang. Terlihat dari raut wajahnya yang seperti memikirkan sesuatu. Ia menjauh untuk mengangkat panggilan itu, membiarkan Arif sibuk dengan motornya. Aduh, si Mary bikin repot aja, keluh Om Dava yang sudah kembali setelah menjawab panggilan tadi dan mulai bercerita tentang kekesalannya. Siapa Om? Tanya Arif sambil memasang helm dan menaiki motornya. Si Mary, barangnya ada yang ketinggalan, minta dikirim ke Jogja katanya. Loh, dia udah nggak tinggal di sini Om, si Mary? Tanya Arif keiranan. Iya, udah pindah dari minggu kemarin Rif. Om duluan ya. Kamu hati-hati bawa motornya, jawab Om Dava lalu pergi meninggalkan Arif sendirian. Ingatan Arif memang sedikit agak kabur tentang peristiwa tadi semalam. Tapi dia yakin itu benar-benar Mary yang dibicarakan Om Dava pindah ke Jogja minggu lalu. Mungkin kenapa banyak orang pindah dan tidak mau tinggal di rusun itu bukan karena bangunannya sudah tua dan jelek. Mungkin ada hal lain yang tidak seharusnya Arif ketahui. Hanya perasaan Arif saja atau memang ada sesuatu yang sedang mencoba mendatanginya? Yang pasti ini bukan hanya perasaan saja, tapi benar-benar kenyataan, bukan mimpi. Dia pasti tahu kenapa hal ini terjadi. Iya, dia pasti tahu. Dia. Di sisi lain, Arif terus berpikir seharian. Dia jadi tidak fokus melakukan pekerjaannya. Semuanya berantakan. Wanita itu siapa? Dia mau apa? Rif, panggil Nana teman kerja satu shift dengan Arif saat itu. Rif, lu apa sih? Panggil Nana sekali lagi dengan teriakannya yang menggelegar, karena Arif terdiam tanpa kata. Kenapa sih lu Rif? Dan seketika semua orang yang ada di dalam menatap heran Nana. Dia memang seperti itu orangnya. Sedikit berisik dan selalu ingin tahu masalah apapun itu. Tapi dia bukan hanya ingin tahu saja. Nana itu salah satu pendengar yang baik bagi Arif. Dia yang memang selalu memberi saran kepada Arif. Sifat care dia itulah yang membuat dia menjadi menyenangkan. Nah, gue gak budek, saut Arif kaget. Gue udah panggil lu ya berkali-kali tapi gak dijawab, jawab Nana dengan raut kesal. Apa coba kalau gak budek, lanjut Nana. Iya, sorry gue lagi gak fokus. Gak ada gak ada fokus kayak gini kalau lagi kerja. Gak ada gak fokus. Gue tahu lu pasti ada masalah kan? Desak Nana dan menyipitkan matanya, lalu menatap tajam ke arah Arif tanpa terkedip sedikit pun. Begitulah Nana, selalu sadar jika teman-temannya memang sedang ada masalah. Nah, udahlah ya, kerja dulu aja, tar gue ceritainnya, jawab Arif sambil memberikan senyum kecilnya, sebagai tanda dia baik-baik saja kepada Nana.
Gak bisa, sini Nana. Lu gak bisa kerja dengan keadaan kayak gini, ayo ikut gua, ajak Nana dan menarik Arif keluar dari tempat kerja itu. Di sisi lain, Nana terus-menerus menatap Arif dengan penuh penasaran. Tatapannya begitu haus akan informasi dan perlahan memaksa Arif untuk bercerita. Perlahan tapi pasti, Nana yang duduk berseberangan dengan Arif dan dibatasi dengan meja, sedikit demi sedikit mulai mencondongkan badannya, maju menjadi lebih dekat dengan Arif. Arif yang kebingungan dengan sikap Nana, menutupi sedikit bagian wajahnya sambil melihat sekitar, berharap tidak ada orang yang memperhatikan. Nak, lu ngapain sih ngeliatin gua kayak gitu terus? Geli, gila? Tanya Arif. Gua akan terus kayak gini sampai lu cerita kenapa, Arif. Anjir, oke lu menang lah, pasrah Arif. Yes, gua tahu ini pasti berhasil. Sambil mengepalkan tangannya, Nana menunjukkan raut senang. Ada sesuatu hal yang aneh di rumah gue, jelas Arif, dan raut wajah cemas mulai tergambar dengan jelas. Nana hanya diam dan menunjukkan wajah tidak suka dengan jawaban Arif barusan. Rif, semua orang juga tahu kalau lu tinggal di rumah aneh, saut Nana lalu memutar bola matanya seraya meledek Arif. Bukan itu maksud gua, Nak. Jadi apa maksud lu? Akhir-akhir ini gue gak sendirian di rumah. Oh, jadi lu bawa pelacur ke rumah lu? Teriak Nana seperti biasanya dan membuat Arif malu sekujur tubuh. Anjir, bukan itu maksud gue, gila, tepis Arif dan menepuk tangan Nana agar dia bisa sedikit terkontrol. Ya terus apa kalau bukan itu yang bikin lu gak fokus, Rif? Tanya Nana memasang wajah kesal. Iya, makanya lu dengerin gue dulu, Nak. Oke, fine. Gue rasa yang lagi sama gue itu bukan manusia. Sekali lagi Nana hanya terdiam memandangi Arif. Tapi kali ini dia berkedip, sering sekali berkedip. Dan baru aja kemarin malam gue didatengin sama dia. Siapa? Tanya Nana yang semakin penasaran. Bahkan dia sampai pindah tempat duduk dan sekarang bersebelahan dengan Arif. Gue juga gak tahu dia siapa atau dia itu apa. Gue sering banget ngerasain kehadiran dia, lanjut Arif bercerita. Dia juga seolah ngedengerin semua pembicaraan gue, Nak. Bahkan tadi malam dia sempat ngejawab omongan gue, Nak. Jelas banget suara itu, begitu deket sama gue. Nana tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya duduk terdiam menghadap ke depan. Pandangan dia kosong, seolah sedang mencerna setiap kata yang Arif bicarakan. Dia seolah ngasih tanda, Nak. Lanjut Arif bercerita. Stop, Rif, sanggal Nana sambil terus menatap kosong ke depan. Gue tipe orang yang gak percaya hal kayak gitu, tapi ngeliat kondisi lu yang sekarang, pasti ini hal yang serius, ucap Nana. Terus gue harus gimana, Nak? Lu udah cerita sama kakak lu. Gue males ngobrol sama dia. Setahu gue hal kayak gini gak mungkin terjadi kalau gak ada hubungannya sama orang terdekat lu. Jadi ini gara-gara kakak gue gitu? Iya, bukan gitu maksud gue, gila, pekik Nana emosi. Arif memang punya riwayat hubungan yang buruk dengan kakaknya sendiri. Mereka selalu bertengkar hebat kala itu. Meskipun itu terjadi beberapa tahun yang lalu, tetap saja masing-masing dari mereka tidak mudah untuk melupakan kejadian di masa lalu tersebut. Kalau ini emang bener sesuai omongan lu, Nak, gue harus temuin kakak gue gitu, ucap Arif serius. Gue ikut ya, Arif. Gak usah, tolak Arif cepat. Jangan sebut dia Nana kalau tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan sekarang Nana mencoba berdiri di atas meja agar Arif mengizinkannya. Nana, jangan coba-coba, peringat Arif. Gue naik nih, ancam Nana. Kenapa harus ada orang kayak lu sih? Ya udah oke, tapi besok aja ya, pasrah Arif. Oke. Apa Nana bilang? Arif itu orang yang baik, jadi dia tidak mungkin membiarkan Nana melakukan hal konyol seperti itu. Sementara itu, di sisi lain, tok 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 tok. Sudah 15 menit Arif dan Nana mengetuk pintu rumah tersebut. Tidak ada jawaban sama sekali, sangat sepi. Tok 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 tok. Sekali lagi Nana mengetuk pintu tersebut dengan sangat kerasnya. Dia sudah tak tahan lagi harus menunggu lama di luar. Kayaknya dia juga lagi gak ada di rumah deh, kata Arif. Kira-kira kakak lu kemana ya? Tanya Nana. Tiba-tiba pintu tersebut terbuka sedikit dan menunjukkan sebuah bola mata mengintip dari dalam.
Arif dan Nana pun sontak melihat ke arah pintu tersebut dan mencoba membukanya lebih lebar. "Kak, bukain gue pintu, ini gue," kata Arif yang sudah tahu itu adalah kakaknya yang sedang mengintip. Pada akhirnya dia membukakan pintu rumahnya tersebut. Ia adalah kakak dari Arif, Gema Pradiwibowo. "Ada apa lu kesini?" tanya Gema. Wajahnya sangat kusam dan pucat, keadaannya buruk sekali. Seperti dia tidak keluar dari rumah itu berminggu-minggu. "Gue mau ngobrolin sesuatu sama lu." Gema tak bicara dan hanya menggerakkan kepalanya, seolah tanda mengizinkan kita masuk ke rumahnya. "Duduk lu," perintah Gema sembari membersihkan barang-barang yang berantakan di ruangan tersebut. Rumah ini tidak bisa disebut tempat tinggal, lebih mirip tempat sampah, sangat kacau. "Halo kak, saya Nana, sahabatnya Arif." Dengan kepercayaan dirinya, Nana spontan mengenalkan dirinya sendiri. Melihat keadaan sepertinya mulai canggung. Mungkin sudah lebih dari 5 menit kami di ruangan tersebut tidak ada yang memulai pembicaraan. Gema semakin menunjukkan wajah tidak nyaman akan kehadiran Arif dan Nana. Tangannya pun disilangkan di dadanya. Itu semua sudah cukup menunjukkan kalau dia benar-benar membenci situasi ini. Arif yang tidak tahu harus memulai pembicaraan dari mana, dan Nana hanya bisa memperhatikan keadaan. Dia tahu kalau saja ini bukan urusan dia, tapi kalau harus seperti ini terus-menerus, mereka tak akan menemukan jawaban apapun. Hanya satu gesekan kecil sikut Nana menyentuh tubuh Arif. Akhirnya dia mau untuk membuka suara lebih dulu. Lalu, Gema mendahului Arif untuk memulai percakapan. Apa kabar lu kak?" basa-basi Arif, berharap kondisi mencair. "Langsung ke intinya aja, ada apa lu kesini?" jawab Gema dengan begitu dinginnya. Arif tertunduk sejenak, menarik nafas panjang, lalu memulainya. "Ada sesuatu yang terjadi sama gue," ucap Arif. "Apa urusannya sama gue?" "Gue rasa lu tahu apa yang terjadi sama gue kak. Gue bukan polisi, mending lu pergi." Arif sepertinya diteror oleh sesuatu dari dunia lain kak, sahut Nana tiba-tiba. Karena Arif tak kunjung juga menjelaskan yang sebenarnya. Tatapan Gema semakin terasa dingin saat memperhatikan Nana setelah ia bicara seperti itu. "Apa lu pernah ngalamin kayak gini kak?" tanya Arif penasaran. Gema berdiri dari tempat duduknya, berjalan menjauh dari mereka. "Ayo ikut gue." Gema menyuruh Arif dan Nana mengikuti dia. Gema membawa mereka berdua ke rubanah dia. Sepertinya dia ingin menunjukkan sesuatu. "Sejak kapan lu mulai ngerasain hal itu?" tanya Gema sambil bersender di sebuah tiang kayu penyangga. "Sekitar 1 minggu yang lalu kak." "Bapak," kata Gema. "Kenapa bapak?" tanya Arif. Nana berpikir ini pembicaraan intim. Ia memutuskan untuk berkeliling rubanah tersebut saja, karena memang di tempat itu banyak sekali barang-barang antik dan lemari buku. "Kita dapat kemampuan itu dari bapak Arif," jelas Gema ke Arif. "Kita?" Arif heran dengan pernyataan Gema. "Gue juga pernah ngerasain apa yang lu rasain sekarang, waktu gue seusia lu. Lu gak pernah cerita soal itu ke gue kak." "Mana bisa, makhluk itu selalu datang Rif." "Gue takut kak." "Lu bukan hanya takut tapi dihantui," ungkap Gema yang entah kenapa tiba-tiba tersenyum kecil padanya. "Maksud lu gimana sih kak?" "Lu harus hadepin itu semua." Semua kata yang keluar dari mulut Gema begitu datar dan membuat Arif merinding. "Gue sama sekali gak paham kak, maksud lo itu apa?" "Udah diapain aja lo? Udah dapat bisikan?" tanya Gema yang membuat Arif mematung mendengarnya. Bagaimana Gema bisa tahu? Apa dia juga sudah pernah? Bagaimana caranya dia melewati ini semua? Banyak sekali pertanyaan di dalam kepala Arif saat itu. Dari kejauhan Nana hanya bisa mendengarkan dan berpura-pura melakukan sesuatu, seperti membaca buku-buku yang ada di sana. "Kenapa lu bisa tahu kak?" tanya Arif yang begitu ketakutan. Sekujur tubuhnya bergetar, matanya mulai berkaca. "Lu harus nikmatin itu semua Arif," ucap Gema sambil tersenyum ke arahnya. Senyuman itu seperti akan membunuh Arif saat itu juga. "Kak, gue mohon jelasin semuanya," teriak Arif dan mencengkram pundak kakaknya begitu keras. "Kak, jawab!"
Lu gak bisa terus diam aja Arif, lu harus lawan, bentak Gema begitu keras. Dia begitu marah. Bentakan tersebut seakan membuat rumah yang terbuat dari kayu tersebut bergetar cukup hebat. Arif perlahan berjalan mundur, menjauhi kakaknya yang seperti orang gila tersebut. Nana tersentak mendengar teriakan Gema dan berjalan menghampiri Arif. Wajah Gema yang merah membaras ketika berubah lunak. Bola matanya berputar-putar melihat seluruh ruangan. Dia seperti mencari sesuatu, tapi tak bisa ditemukan di mana. Raut ketakutan muncul dari wajahnya. Dengan sangat cepat, Gema berlari menghampiri Arif dan Nana, lalu menarik tangan mereka. "Cepat, kalian harus segera pulang," pinta Gema dengan terburu-buru. Cengkramannya sangat kuat dan menyakitkan. Dia cepat-cepat menyeret Arif dan Nana keluar dari rumahnya. Arif dan Nana dilempar dari rumahnya. Pintu dibanting dengan sangat kerasnya. Bahkan suara Gema mengunci pintunya dapat Arif dan Nana dengar dengan jelas. Saat itu, mereka sangat tidak mengerti apa yang baru saja terjadi kepada mereka. "Ayo Rif, kita pulang," ajak Nana ke Arif yang masih saja berdiri di depan rumah kakaknya. Sementara itu di rumah Gema, "Maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya." Terus-menerus Gema mengatakan itu di dalam kamarnya. Tubuhnya dingin, selimut pun tidak bisa membantunya. Dia mencoba merapatkan kakinya di dada dan merangkulnya, lalu terdiam di atas kasurnya. "Maafkan kami, maafkan saya, maafkan kami, maafkan saya." Hanya kata-kata itu yang bisa Gema ucapkan. Wajah penuh ketakutan tertutup dengan sempurna di atas kakinya, sambil sedikit menggoyangkan tubuhnya. Hal itu sedikit membantu membuat nyaman. Tanpa aba-aba, wajah Gema terangkat lurus ke depan. Air matanya mulai mengalir. Dia tidak bisa menahan ketakutannya. Tubuh hitam besar menempel di atas pintu kamarnya yang tepat menghadap ke arahnya. Mata hitam kosong menatap tajam ke arah Gema. Jari tangannya yang besar membuat makhluk itu bisa berada di atas sana. Rahangnya terbuka lebar dengan air liur yang menetes. Tubuh Gema terdiam tak bergerak. Dia terus menatap makhluk itu dengan ketakutan. Air mata Gema terus keluar dari matanya. "Maafkan saya." Sementara itu di sisi lain, "Lu gak apa-apa Rif?" Nana memulai percakapan lebih dulu. Sejak kejadian barusan, Arif terlihat lebih pendiam dari biasanya. Arif menggelengkan kepalanya dengan lemah. Pikirannya melayang. Apa yang salah? Benar-benar membingungkan. "Makan dulu ya Rif. Nih makanannya udah datang," suruh Nana. Pertengkaran barusan pasti menguras banyak tenaga Arif. Nana sendiri kebingungan untuk membantu apa lagi. Ini sudah terlalu dalam, tapi bukan seorang Nana jika tidak bisa membantu masalah sahabatnya hingga selesai. "Menurut lu kakak gue kenapa ya?" tanya Arif. Wajah dia sangat penasaran. "Mending lu makan dulu nih ya, baru deh kita ngobrol lagi." "Gue serius nak." Arif menatap Nana begitu tajam. "Iya, gue juga serius nyuruh lu makan. Emang mau lu mati gitu aja gara-gara gak makan? Apaan sih lu? Nyumpahinnya gitu amat." "Iya, makanya makan. Udah gue pesenin juga," ucap Nana tak kalah kesal. Karena sikap Arif sekaligus karena dia kelaparan juga. Hampir sekitar 30 menit mereka makan di sana. Dan selama itu pun Arif terus berpikir, tinggal laku kakaknya itu benar-benar berbeda dari terakhir kali Arif bertemu. "Pulang yuk Rif, udah sore nih," ajak Nana setelah dia kekenyangan melahap 3 menu makanan yang ada di sana. "Gue kayaknya harus balik lagi deh ke rumah kakak gue," ucap Arif. "Lu gila ya? Dia baru aja ngusir lu barusan." "Tapi gue belum dapat jawaban apa-apa nak." "Siapa bilang lu gak dapat jawaban?" saut Nana dengan wajah seriusnya, sambil memalingkan wajahnya ke arah lain. "Maksud lu gimana nak?" tanya Arif tak kalah serius dengan Nana. Nana mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah benda berbentuk persegi panjang, terlihat agak kotor dan berdebu. "Waktu lu debat sama kakak lu, gue sempet lihat-lihat sekitar. Banyak banget buku dan benda-benda aneh di sana." Nana memberi tunjuk buku tersebut ke Arif. "Dan gue nemu salah satu buku ini di sana. Gue juga nggak tahu ini apa, tapi kelihatannya penting. Karena waktu gue nemu buku ini, posisinya lagi ada di atas meja kayak abis dibaca, Rip. Ya, tapi waktu gue denger kakak lu teriak-teriak nggak jelas ke lu,
Gue buru-buru cabut, terus ambil nih buku. Lanjut Nana bercerita. Dan lu tahu apa lagi yang aneh? Tanya Nana. Apa? Jawab Arif sembari memperhatikan buku yang diberikan Nana kepadanya. Sepertinya ini bukan buku satu-satunya, jelas Nana. Gue gak paham nak. Duh Rif, lihat deh ini. Jari telunjuk Nana mengarah ke bagian pojok kiri bawah tersebut. Ini tuh bahasa Jawa, artinya bagian pertama, jelas Nana ke Arif. Jadi itu artinya masih ada beberapa buku lagi kayak gini di luar sana. Ya elah nak, kali aja nih novel punya kakak gue. Gila lu ya, ucap Arif. Rif, lu coba dong pakai otak sedikit. Mana ada toko buku di luar sono jualan buku tapi covernya jelek kayak gini. Mana ada yang mau beli bego, saud Nana dengan kesalnya. Benar juga, covernya begitu usang, seperti udah dicetak ratusan tahun yang lalu. Batin Arif memikirkan kata-kata Nana yang masuk akal itu. Jadi lu tahu isinya apa nak? Tanya Arif. Setidaknya dengan buku ini ada sedikit harapan tentang semua kejadian yang menimpa Arif. Nana hanya menarik nafas dalam dan mengembuskannya dengan berat. Sayangnya gua gak ngerti Rif. Isi dalam bukunya ini bukan bahasa Jawa lagi, tapi aksara Jawa, jawab Nana. Iya mana gue ngerti sama bahasa jadul kayak gitu. Aksara Jawa ya? Arif memikirkan seseorang yang mengerti bahasa tersebut. Kayaknya gue tahu siapa yang ngerti nak, ucap Arif sembari mengembangkan senyuman kecil di bibirnya. Kenapa lu senyum-senyum? Stres lu ya? Nana menatap jijik ke Arif. Arif membawa Nana pergi ke suatu tempat, sebuah rumah lainnya yang dapat menjawab pertanyaan Arif kali ini. Rumah Om Dava? Tanya Nana melirik heran Arif. Iya, dia kayaknya tahu soal aksara Jawa. Oke. Nana sedikit ragu untuk menemui Om Dava. Entah kenapa. Tok-tok. Tak lama pintu rumah tersebut dibuka. Arif, ada apa nih ke rumah Om? Tanya Om Dava. Mau ngobrol aja Om. Ada Nana juga. Iya Om, apa kabar? Saud Nana. Baik, ayo masuk kita ngobrol di dalam aja. Om Dava mengajak Arif dan Nana ke dalam rumahnya. Keadaan saat itu pun sudah cukup sore. Langit sore yang berwarna jingga pun mulai meredup perlahan. Mau ngobrolin apa Rif? Tanya Om Dava yang duduk di sofa ruang tamunya. Om ngerti aksara Jawa? Ragu Arif. Sedikit ngerti. Dulu Om sama bapak kamu pernah belajar bareng soal aksara Jawa. Berarti Om bisa baca ini. Arif meminta Nana untuk mengeluarkan buku yang mereka dapat dari rumah Gema, lalu menunjukkannya kepada Om Dava. Wajah Om Dava sedikit terkejut melihat buku yang ditunjukkan oleh Arif. Matanya pun membulat sempurna. Kamu dapat dari mana? Tanya Om Dava. Dia menatap Arif tajam sekarang. Rumah Kak Gema Om. Om gak bisa baca buku ini. Tapi Om bisa baca aksara Jawa kan? Tahu dari mana kamu ini isinya aksara Jawa? Om Dava semakin tajam menatap Arif, membuatnya sedikit ketakutan. Saya cuma ada beberapa orang yang bisa tahu isi buku itu. Salah satunya bapak kamu, jelas Om Dava. Memangnya buku ini apa Om? Sebaiknya kamu pulang Arif. Nana, kamu juga, suruh Om Dava lalu berdiri dari sofanya. Tapi Om, saya perlu tahu. Iya Om, Arif ini udah diteror sesuatu belakangan ini. Mungkin buku ini atau Om bisa jelasin, bantu Nana menjelaskan saat dirinya disuruh pergi. Om Dava mematung saat itu. Dia tak bisa berkata-kata. Entah apa yang dipikirkannya, tidak ada yang tahu. Kalian pulang, pinta Om Dava. Kali ini dia terlihat tenang, tapi wajahnya kini tak berekspresi, bahkan tatapan matanya kosong. Tapi, bantah Arif. Lalu Om Dava menyeret Arif dan Nana dengan kasar keluar dari rumahnya. Mereka berdua tak tahu salah mereka apa sampai diperlakukan kasar seperti itu. Jangan pernah kesini lagi sampai 1 purnama, ucap Om Dava di depan pintunya, lalu menutupnya rapat. Maksudnya? Bingung Arif dan Nana serempak. Dia mungkin lagi ada masalah Rif, ucap Nana berpikir positif. Ya mungkin kita masalahnya itu, saud Arif yang masih berdiri bingung di depan rumah Om Dava. Hari ini sudah 2 kali mereka diusir dari rumah seseorang karena masalah ini. Apa itu masalah ini benar-benar buruk? Besok kita cari cara lainnya Rif buat nyelesain masalah lu, ucap Nana menenangkan Arif yang masih syok. Iya nak. Ya udah kita pulang aja yuk. Ayo, lo gue anterin ya nak. Iya Rif.
Setelah Arif mengantar Nana pulang, dia langsung masuk ke kamarnya dan merebahkan tubuhnya di atas kasur yang tidak begitu empuk tersebut. Buku yang Nana berikan dari tadi Arif bawa pulang. Dia ingin mempelajari sedikit dari isi buku tersebut. Ya, walaupun dia tidak paham sama sekali dengan bahasanya, setidaknya mungkin saja ada yang bisa dia mengerti. Mungkin. Arif mengeluarkan buku berwarna abu-abu tersebut dari tasnya, menaruhnya di atas kasurnya, dan disinari cahaya lampu bohlam yang redup. Ini buku apa sih? Aneh. Ia meraba buku itu, memejamkan matanya, dan merasakan ukiran yang ada di atasnya. Arif seperti pernah melihat buku tersebut, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Ia seperti pernah memegangnya, tapi di mana dan kapan? Batinnya melontarkan banyak sekali pertanyaan. Kenapa kakak nyimpen buku ini ya? Tanya Arif kepada dirinya sendiri. Buku apa ini? Arif menyadarkan tubuhnya, meluruskan kakinya dan menyelimutinya. Ia menaruh buku tersebut di atas kakinya, lalu mulai membukanya. Banyak sekali tulisan-tulisan di dalamnya yang tidak ia mengerti. Ada beberapa gambar di dalamnya, seperti sebuah lukisan tangan yang baru saja digambar. Arif mengarahkan jarinya ke salah satu gambar yang ada di buku itu, memastikan keaslian gambar itu. Seperti baru saja digambar. Masih baru, aneh banget. Terlihat dengan jelas di pojok kiri atas gambar seseorang yang sedang duduk. Tapi di sisi lain gambar itu, lebih tepat lagi berseberangan dengan yang digambar, sesosok makhluk aneh dengan lidah yang mengarah ke gambar orang tersebut yang sedang duduk. Situasi ini, gambar ini, kayak pernah gue rasain, ucap Arif kebingungan. Di bawah gambar tersebut terdapat sebuah tulisan, sepertinya menggambarkan situasi yang ada di gambar. Jari Arif membuka kembali halaman berikutnya yang ada di buku itu. Seperti di halaman sebelumnya, terdapat gambar seseorang yang sedang ditangkap oleh sesuatu, dengan tangan yang panjang tanpa kuku dan kepala yang sedikit runcing. Ini, Arif hanya menelan ludah. Tatapannya tak henti tertuju pada gambar tersebut. Arif terus membuka halaman demi halaman yang ada di buku. Buku macam apa ini? Arif benar-benar tidak mengerti. Kak, apa yang udah lu lakuin? Arif bertanya dalam hatinya sambil terus membaca buku tersebut. Tatapan Arif berhenti di sebuah gambar. Kali ini dia kebingungan. Gambar itu menjelaskan peristiwa yang berbeda. Terlihat tidak asing baginya. Ada sebuah ruangan dengan orang di dalamnya dan makhluk yang menempel di atas. Gak mungkin ini. Arif memperhatikan sekitar. Wajahnya mulai ketakutan, tapi dia tidak bisa pergi kemana-mana. Arif menutup buku tersebut. Dia menutup matanya, menekuk kakinya, dan menundukkan kepalanya. Rasa apa ini? Begitu kelam, begitu dingin, bicara Arif dalam ketakutannya. Arif mengangkat sedikit kepalanya, mencoba mengintip, berharap tak ada apa-apa di atas sana. Untuk sesaat Arif terdiam. Tubuhnya tak bisa bergerak. Tatapannya terus mengarah ke atas. Sesuatu menarik kaki Arif dengan cepat. Dia terlempar keluar dari kasurnya. Jangan, saya mohon jangan. Arif merengek ketakutan. Dia terdiam di lantai sambil meringkuk di sana. Dia begitu ketakutan. Suasana begitu sepi dan dingin. Dia membuka sedikit matanya. Sesosok makhluk hitam sedang berada di bawah kasurnya, tersenyum lebar ke arahnya dengan giginya yang runcing. Makhluk itu benar-benar membuat Arif ketakutan. Dia tidak bisa tidur semalaman, hanya bisa merengek dan menangis. Persetan. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Bang Hema, terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini di sini ya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.